Oke, selamat malam Sobat Kim. Kali ini kita bersama dari Laskar Berencana Bapak Agus Sumaryono terkait dengan hasil dari Pramusrenbang. Selamat malam Pak Agus. Boleh disampaikan secara garis besar terkait dengan Pramusrenbang dari Kelurahan Sukun tahun 2023 kali ini, bagaimana hasilnya? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa Kim Nukus yang ada di seluruh Kota Malang. Terima kasih, alhamdulillah bahwa kegiatan malam ini Pramusren sudah berjalan dengan lancar sesuai harapan masyarakat di seluruh Kelurahan Sukun. Bahwa pelaksanaan ini adalah rangkaian dari mulai rembuk warga, mulai tingkat RT, RW, dan muaranya ada di kegiatan malam ini, yaitu kegiatan Pramusrenbang. Dan telah terakomodir semua usulan yang merupakan skala prioritas dari masing-masing wilayah, mulai usulan yang berupa fisik maupun yang non-fisik. Dan juga perlu disyukuri bersama bahwa di wilayah kita, wilayah Kelurahan Sukun, cukup antusias untuk melakukan kegiatan Pramusren ini dengan terbukti sejumlah usulan yang terjadi kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, ada kenaikan sebesar 85%. Ini capaiannya sangat luar biasa di saat paradigma di masyarakat tentang kurang berminatnya mengikuti musrenbang ini, tetapi di Sukun justru terbalik. Di masyarakat Kelurahan Sukun ternyata sangat antusias untuk melaksanakan Pramusrenbang. Jadi ini adalah pencapaian luar biasa, saya rasa juga ya. Artinya warga juga turut berpartisipasi dengan aktif kaitannya dengan pembangunan kali ini. Mungkin juga ada sedikit harapan baik sekarang ataupun kedepannya kaitannya dengan usulan-usulan ini terkait dengan pembangunan di wilayah Kelurahan Sukun. Ada yang ingin diberikan sebuah wawasan kepada masyarakat dari Pak Agus juga yang juga sebagai Ketua LPMK dari Kelurahan Sukun? Iya, dari kami selaku Ketua LPMK Kelurahan Sukun, dengan hasil usulan yang sudah terinput di DEX kami menilai memang ada beberapa kegiatan yang menjadi atensi. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan musrenbang ini betul-betul usulan-usulan itu memang berbasis kebutuhan masyarakatnya. Jadi agar kegiatan ini saling terintegrasi dari tahun ke tahun, tidak sampai putus. Nah, berkaitan dengan mungkin problematika yang terjadi di musrenbang kali ini terkait dengan usulan yang ada di masyarakat, memang menjadi PR juga ya dari kami. Di sisi lain kami ingin membuat sebuah perubahan pembangunan, tetapi di sisi lain ada keterbatasan anggaran. Untuk itu kami berharap memang betul-betul usulan masyarakat ini bersifat prioritas. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Agus. Demikian Sobat Kim Nukus, kami sampaikan dari kegiatan Pramusrenbang Kelurahan Sukun. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa usulan itu ada dua. Kita tidak sampai ke sana. Jadi kita mengakomodir usulan selama KPI. Maunya bagaimana di Kali yang PD satu titik empat, SKP Selamat malam Sobat Kim Nukus. Sekarang kita sudah bersama Pak Lurah Sukun, Bapak Andin. Mari berbicara tentang hasil dari Pramusrenbang yang telah kita laksanakan tadi. Selamat malam Bapak. Kaitannya dengan Pramusrenbang ini, apa yang bisa disampaikan dari pihak Kelurahan Sukun kaitan proses pembangunan dan juga partisipasi masyarakat serta harapan dari Kelurahan sendiri kaitannya dengan bagaimana
pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Sukun. Nggih, terima kasih Mas Eko. Kaitannya dengan kegiatan Pramusren ini memang ini sebuah agenda tahunan yang salah satu schedule yang harus kita laksanakan dalam penyusunan pembangunan di wilayah. Pramusren tahun 2023 ini memang sedikit agak beda. Kita coba pembangunan di Kelurahan Sukun untuk tahun 2024 nantinya itu kita tidak jauh dari tema kita yang bertemakan sukun berbudaya dalam bingkai pembangunan kemasyarakatan. Artinya nanti ini adalah gambaran kedepannya nanti 2024 nanti unsur kebudayaan yang nanti akan menjadi titik fokus pembangunan di Kelurahan Sukun. Kaitannya Musren nanti harapan kami masyarakat juga bisa memantau kaitannya dengan apa yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kaitannya dengan pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya. Itu mas harapan kami ke depan selaku Lurah Sukun. Mudah-mudahan nanti ke depannya Sukun jauh lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga masyarakat dan visi misi dari Kota Malang. Ya, dari hasil yang Pramusren kali ini memang banyak sekali yang ingin memberikan usulan ataupun partisipasi yang dari baik lembaga juga dari masyarakat lewat RT kemudian RW dalam bentuk forum yang ada di wilayah masing-masing, dan ini sangat positif sekali dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah yang telah memfasilitasi masyarakat juga telah memberikan kesempatan untuk kita bersama dalam mengusulkan apa yang menjadi yang terbaik di wilayah utamanya Kelurahan Sukun. Saya Eko Zainuddin dari Kim Nukus melaporkan. Kemudian Jalan Bido, Pavizati Krep, RT 5 RW 5. 5 Jalan Ngaglit, RT 13 RW 1 Rapat Beton. Jalan S. Supriyadi, RT 1 RW 3, pembangunan biofil kapasitas 10 kakak. Oke Sobat Kim Nukus dimanapun Anda berada, ini tadi kami sudah melaksanakan kegiatan Pramusren. Di samping saya adalah salah satu ketua RW yang ada di Kelurahan Sukun. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan namanya siapa Pak, dari RW mana? Oh, kalau saya namanya Tetan DB. Oh, saya ngoten pun saya Kim. Saya untuk Kim Sukun sukses. Terus untuk acara Pramusren tadi bagaimana Pak? Oh, sukses, jalan aja sukses. Mantap. Bagus. Nah, ya. Kan kita diskusi tentang usulan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Menurut Pak Agus bagaimana Pak? Oh, baik semua. Mudah-mudahan terlaksana semua. Alhamdulillah jalan lancar semua. Kemudian usulan dari wilayah kan bagaimana Pak? Apakah sudah masuk di skala prioritas atau bagaimana? Oh, semua masuk. Bahasanya SAP. Bisa dijelaskan Pak SAP? Sesuai amal perbuatan. Alhamdulillah. Oke Sobat Kim Nukus, itu adalah laporan dari kegiatan Pramusren di Kelurahan Sukun. Tetap sehat, tetap semangat, salam informasi. Oke Sobat Kim Nukus, saat ini saya didampingi ada dari Laskar Kecamatan Sukun. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukun, ya, warga teman-teman di Sukun, Kelurahan Sukun, terima kasih. Perkenalkan, mungkin saya nama Mualimin, kemudian di Kecamatan Sukun didapuk sama Bapeda ini menjadi pendamping musren Kecamatan Sukun. Karena masing-masing kelurahan itu ada pendamping tingkat kelurahan, kebetulan saya pendamping tingkat Kecamatan Sukun. Oke, Pak Mualimin. Tadi kan menghadiri acara Pramusren di Kelurahan Sukun. Ya. Menurut Bapak bagaimana Pak jalan Pramusren di Kelurahan Sukun ini Pak?
Baik, terima kasih. Hari ini kebetulan hari Jumat ini tanggal 6 ada 3 kelurahan yang mengadakan pramusren. Yang pertama jam 14 tadi siang ada di Kelurahan Gadang, kemudian di Sukun bersamaan dengan Karangbesuki. Dari 3 itu memang dari Sukun ini ada keistimewaan. Artinya keistimewaan itu secara runtutnya itu bagus ya, jelas secara runtutnya. Kemudian dibagi menjadi 2. Pada saat memplinukan itu dibagi menjadi 2 antara fisik dan non fisik. Nah, tadi ada di 2 kelurahan memang belum ya, jadi hanya satu rapat atau pleno saja sehingga ini yang membutuhkan waktu lama. Sedangkan di Kelurahan Sukun saya rasa lebih cepat karena ada dibuka 2 ruang untuk membicarakan prioritas yang fisik dan non fisik. Jadi saya rasa lebih bagus ini sekaligus nanti sebagai sosialisasi kita kepada kelurahan yang lain memang harusnya begitu. Baik Pak Mualimin, tadi disinggung masalah usulan ya. Kira-kira usulan itu bagaimana sih Pak supaya bisa terrealisasi di tahun 2024? Jadi misalnya ada usulan fisik dan non fisik, gimana? Mungkin sobat-sobat Kim Nukus bisa juga tahu, saya usul ini supaya bisa terrealisasi itu caranya gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu Pak. Baik, terima kasih. Bahwa pedoman musren ini ada di surat edaran Wali Kota Malang nomor 53 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan musren bank. Nah, agar usulan-usulan itu bisa terrealisasi, yang pertama itu adalah yang ada dalam kamus. Yang pertama, yang dalam kamus usulan. Kemudian yang kedua, persyaratan memenuhi. Jadi di dalam kamus usulan itu ada permasalahan, ada usulan, dan ini persyaratan. Contoh kecil aja persyaratan mengenai usulan sekolah yang mengusulkan AP, alat peraga edukasi. Nah ini apakah sudah masuk dalam Dapodik? Nah jika belum otomatis tidak bisa direalisasi. Nah kemudian untuk dari KPUPR perumahan apakah PSU? Selama belum PSU ini saya rasa dari pihak perangkat daerah dalam hal ini PKP juga tidak akan bisa mengaksesi karena bukan aset pemerintah kota. Nah sedangkan usulan non fisik itu tadi usulannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Jadi di dalam kamus itu sudah lengkap. Jadi kalau ingin usulan di ACC, direalisasi, perselengkapannya atau persyaratannya ini harus lengkap dan jelas. Oke. Terima kasih Pak Mualimin. Sobat Kim, itu tadi ya cara-cara supaya usulan-usulan dari Sobat Kim bisa terrealisasi. Ingat, tetap selalu pantau channel Kim Nukus.